Nanti setelah kalian zoom, kalian langsung mengisi opsi absennya ya di Moodle. Nah, ini yang saya buat ini materinya adalah inti-intinya. Jadi kita mulai dari gaya listrik atau gaya Coulomb ini. Bunyinya seperti ini. Nanti bisa kalian download materinya ini di Moodle atau bisa mencari bahan lain di internet. Jadi besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik itu berbanding lurus atau sebanding dengan besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Nah, jadi kalau kalian perhatikan persamaannya ini sangat mirip susunannya dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kan F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, kalau hukum gravitasi Newton itu sering disebut dengan hubungan dua massa yang berinteraksi. Kalau gaya Coulomb ini, dia adalah dua muatan yang berinteraksi. Jadi di sini persamaannya dari hukum ini berbanding lurus atau sebanding ini, Q1, Q2 ini berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sedangkan K ini dia adalah konstanta, sama dengan di gaya atau hukum gravitasi Newton. Dia kan huruf G-nya itu kan ketetapan gravitasi. Kalau di sini dia namanya adalah konstanta Coulomb. Yang besarnya sudah ditetapkan, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Hanya mencari F-nya itu sederhana sekali, tinggal kalian mengalihkan K-nya dengan Q1, Q2, lalu R-nya dikuadratkan. Tapi diperhatikan kembali mengenai satuannya. Nah, biasanya di dalam soal itu muatan itu kan satuannya Coulomb. Tetapi dia bisa diubah menjadi di soal itu menjadi mikrocoulomb. Jadi 1 mikrocoulomb itu adalah 10 pangkat 6 coulomb. Kemudian di sini jarak itu kan satuannya meter. Tapi di kasus atau di soal biasanya bisa juga ditulis dalam senti. Maka kalian harus ubah ke dalam meter. Mister. Ya. Mister, kalau F sama Q1 sama Q2 itu lurus, berbanding lurus. Jika K, Mister, F dengan K sama K ini sudah konstanta dia. Oh, siap. Sudah tetapan nilainya. Gaya interaksi antara kedua muatan ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya. Nah, kalau semakin besar atau semakin jauh jaraknya, kuadrat jaraknya ini, maka gayanya akan semakin mengecil. Begitu sebaliknya, kalau R-nya ini semakin mengecil, maka gaya interaksinya akan semakin besar. Sama seperti kalian ya, misalkan udah punya pacar misalkan ya. Udah punya apa belum? Belum, Mister. Belum. Nggak ada yang mau, Mister. Belum, Mister. Misalkan jarak pacarnya itu dari rumah kalian ke rumah pacarnya itu dekat ya. Berarti kalian interaksinya itu pasti akan lebih banyak ya. Lebih sering kita ke rumahnya seperti itu. Kemungkinan seperti itu ya. Lebih sering. Jadi kalau jaraknya ini dekat, berarti gaya interaksinya ini akan lebih besar. Jadi kita akan sering berkomunikasi atau secara langsung seperti itu ya. Kalau ini jaraknya jauh, misalkan antar pulau misalkan pacarnya ya, kamu di Bali misalkan pacarnya ada di Jawa misalkan, pasti gaya interaksinya ini akan lemah karena jaraknya jauh. Seperti itu mungkin penjelasan agar bisa pahamnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, Mister, untuk yang C ini bisa, Mister? Untuk Q-nya, Mister. Q-nya ini kan muatan. Muatannya tidak, Mister. Nah, saya kurang paham, Mister, sama pernyataan hukum Coulomb, Mister. Mister, gaya ini, Mister, saya kurang paham. Baik. Ada yang bisa membantu hubungan antara kedua muatan dengan gaya? Pak Kapim mungkin?
Ya, Mister. Bisa membantu tadi? Boleh diulang pertanyaannya, Mister? Hubungan kedua muatan dengan gaya. Oh, jadi seperti yang saya dengar tadi, hubungan antara kedua muatan dan gaya adalah kedua. Sinyalnya kurang bagus, Pak Kapten ya. Restu coba, restu. Berbanding lurus Mister dengan gaya. Muatan dengan gaya berbanding lurus. Kedua muatan berbanding lurus dengan gaya. Artinya bagaimana? Nah, begini Bramanda. Nah, sesuai dengan bunyi hukumnya ini, bahwa kedua muatan Q1, Q2 ini berbanding lurus atau sebanding ya. Sebanding dengan berbanding lurus itu sama artinya. Artinya, jika muatannya ini semakin membesar, kedua muatan ini makin membesar, maka gaya interaksinya juga akan semakin membesar. Begitu sebaliknya. Jika Q1, Q2-nya ini mengecil, maka F-nya juga akan mengecil. Jadi sesuai dengan bunyi hukum Coulomb ini, kamu akan dapat menyimpulkan hubungan kedua muatan dengan gaya, kemudian hubungan kuadrat jarak dengan F-nya ini. Bagaimana Bramanda? Bisa, Mister. Saya lanjutkan. Nah, ini pokok pembahasannya ya. Kalau tadi itu hanya mengenal hukum Coulomb dan persamaannya, dan aplikasinya sekarang kita aplikasikan pada muatan titik yang terletak segaris. Nah, di sini ada 3 buah muatan, Q1, Q2, dan Q3, di mana jarak Q1, Q2 ini adalah R12, sedangkan Q2 dan Q3 inilah jarak R13. Berarti kalau jarak Q1 ke Q3 berapa? Bisa, Mister. Sekitar R1 R12 tambah R13. R12 ditambah R13. Ya. Betul ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa gaya Coulomb pada muatan Q1 itu ini? Q1 ini akan dipengaruhi oleh Q2 dan Q3 ini. Nah, perhatikan di bawahnya. Ini langkah-langkah kalian bisa mengerjakan. Nah, dalam hal ini kalian harus bisa menentukan kemana arah gayanya. Nah, kalau kalian salah nanti menentukan arah gaya, maka akan salah juga nanti menentukan resultan gaya pada muatan Q1 ini. Jadi kalian baca di sini. Nah, karena yang ditanya adalah muatan Q1, berarti yang menjadi patokannya adalah Q1 itu sendiri. Nah, ini yang harus kalian pahami. Kemudian karena Q1 ini muatannya positif, di sini sudah tulis ya, positif, ini negatif, ini positif. Karena Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan negatif, maka Q1 ini akan bagaimana kan? Tarik, Mister. Ditarik. Mengapa ditarik? Karena diketahui Q1 sama positif dan Q2 negatif, maka jika disamakan dengan hukum, disamakan dengan magnet, mereka akan tarik menarik. Tarik menarik ya, betul ya. Maka Q1 ini akan ditarik oleh Q2. Maka di sini arah gayanya kalian perhatikan F1, 2, artinya inilah gaya muatan 1 yang ditimbulkan oleh Q2 ini disebut dengan F12. Maka arahnya ke kanan karena Q1 ini ditarik dia oleh muatan negatif yang Q2 ini ditarik. Ini yang saya maksud ya, kalian harus bisa menggambarkan kemana arah gayanya. Karena gaya ini adalah besaran vektor, dia memiliki nilai dan arah. Sedangkan antara Q1 dengan Q3 ini, perhatikan bahwa Q3-nya positif, Q1-nya juga positif.
maka Q1 ini akan ditolak oleh Q3. Ditolak dia ke arah kiri, sehingga arah gayanya yang warna merah ini, tanda panah warna merah ini, F13 itu ke arah kiri. Sehingga resultan gayanya pada muatan Q1 tinggal kalian kurangkan antara ke arah kanan dikurang dengan arah kiri. Jadi F1 itu maksudnya adalah F pada muatan 1 itu sama dengan F12 dikurang F13. Atau bisa juga kan F12 ditambah min F13. Ini sama artinya dengan ini. Oh, siap. Tapi biar gampang kita langsung saja yang kanan kurang kiri. Nah, itu caranya mengingat. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini sudah langsung ada angka-angkanya, kalau tadi kan tidak ada angkanya. Ini angkanya. Kemudian ini adalah jarak R12, ini R23-nya. Berarti R13 berapa jaraknya? 0,5 meter. 0,5 meter. Nah, kalian di sini hanya mencari saja sekarang ya. Nah, ini nyambung ya, soalnya ini nyambung dengan penjelasannya ini. Nah, kalian tinggal mencari sekarang F12. Maka persamaannya K sama dengan di sini Q1, Q2. Sesuai dengan indeks dari F ini. Q1, Q2. Per jaraknya juga R12 dikuadratkan. Tinggal kalian hitung ini ya. Kalian sudah bisa menghitung ini, tinggal dikalikan. Ingat saja, kalau kali pangkatnya dijumlahkan ya, kalau bagi pangkatnya dikurangkan. Sederhanakan dia sampai sederhana mungkin supaya kalian tidak menggunakan kalkulator, kecuali angka-angka yang memang sulit disederhanakan. Begitu juga F13-nya, kalian cari Q1, Q3 di sini. Di sini R13 kuadratkan, masukkan angkanya. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, kemudian dapat hasil F13-nya 7,2, sedangkan F12-nya 9,6. Maka gaya Coulomb pada muatan Q1 sesuai dengan yang tadi sudah kita dapatkan ini kita gunakan. Masukkan F12-nya adalah 9,6, kemudian F13-nya adalah 7,2, tinggal dikurangkan. 9,6 kurang 7,2 mendapat hasil 2,4. Nah, perhatikan hasilnya adalah positif. Berarti F1-nya ini arah gayanya adalah ke arah kanan. Itu yang caranya menjawab. Mister, saya izin bertanya, Mister. Silakan, Puja. Silakan, Puja. Jadi dalam perhitungan ini apa namanya? Dalam perhitungannya ini yang tadi Mister bilang yang gaya yang listrik yang gayanya negatif itu katanya tidak masuk dalam perhitungan gitu ya, Mister ya? Karena Yang saya maksud tadi adalah muatannya yang tidak masuk dalam perhitungan, muatan negatif. Muatannya. Nah, di sini kan muatannya negatif nih. Dia tidak masukkan di perhitungan. Itu Pujaya. Tapi gayanya diperhitungkan untuk mengetahui di mana arahnya. Tetapi besarnya dia selalu tidak ada negatifnya. Kalau ditanya besarnya, berapa besarnya gaya Coulomb pada muatan Q1? 2,4 Newton. Arahnya ke arah kanan. Kalau misalkan kita dapat hasil minus, tetap berapa besarnya adalah 2,4 Newton, tetapi arahnya ke arah kiri. Gitu, Puja. Oke, siap, Mister. Nah, sehingga perhatikan di sini ya. Di sini kan tidak masuk tanda negatif muatan yang Q2-nya ini. Dia hanya kita gunakan untuk menentukan gaya interaksi antara dua muatan, apakah dia ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, kalau di latihannya ini kalian suruh menentukan gaya Coulomb pada muatan Q2. Nah, sekarang coba perhatikan. Berarti patokannya adalah Q2 itu sendiri. Ada yang ditanyakan? Sebelum kalian mencari dulu yang pengayaannya ini. Cari di Q2 dulu, kemudian cari gaya pada Q3. Siap saya, Mister. Dendi, silakan Dendi.
Tadi kalau misalnya di contoh soal yang pertama itu kan yang ditanya itu Q1-nya. Sekarang kan yang ditanya Q2-nya di mana dia itu di tengah-tengah dan dia saling ditarik sama yang di kanan sama yang di kiri, Mister. Ntar untuk gaya muatannya itu F2-nya itu sama dengan berapa dia jadinya, Mister? Sama-sama ditambah gaya yang saling menarik dia atau sama-sama dikurang jadinya, Mister? Baik, seperti ini. Tadi kan kita sudah menentukan ya, antara Q1 dengan Q2 ini, dia ditarik oleh Q1 ya, maka arahnya ke kiri. Kemudian, antara Q2 dengan positif ini, yang Q3 ini, maka yang muatan Q2 ini dia akan diapakan oleh juga. ditarik. Tarik. Berarti arahnya ke kanan ya, kanan. Ini ditarik, ini juga ditarik. Ini muatan Q2 ini ditarik ke kiri oleh Q1 dan ditarik ke kanan oleh Q3, sehingga tetap kanan kurang kiri. Kanan kurang kiri. Coba sekarang yang Q3. Kita ulang Q3. Patokannya Q3. Maka Q3 ini akan diapakan oleh Q1. Ditolak. Berarti ke arah kanan ya. Kemudian Q3 ini diapakan oleh Q2. Ditarik ke kiri, Mister. Jadi tetap ini ya, kanan kurang kiri. Tetap kanan kurang kiri. Bagaimana, Dendi? Siap, mengerti, Mister. Ya, saya. Ada lagi pertanyaan? Sebentar tadi buat di buku latihannya ya. Kemudian seperti biasa kalian share di grup supaya bisa kita diskusikan. Berata tadi? Silakan Berata. Tadi 1 mikrokulum itu berapa kulum? 1 mikrokulum itu adalah 10 pangkat min 6 kulum. Ya. Ustaz, terima kasih. Ustaz. Ya. Kalau misalkan di soal ada 2 mikrokulum, berarti kita ubah menjadi kulum 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. Nanti di share aja pukul 8.20 ya, supaya kalian tidak tergesa-gesa menghitungnya ya, sambil kalian juga biar memahami. Kalau tidak ada pertanyaan untuk Zoom-nya saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Mister. Ya, silakan langsung. Terima kasih, Mister. Ya, terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister.